Sipil Wilayah Lampung, Densus Anti Teror 88 pada Kompol Sumarna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak AKBP Ferry selaku moderator, yang terhormat Bapak AKBP M. Rizal selaku narasumber dari Dinterkam Polda Lampung, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu sekalian, peserta pelatihan peningkatan kemampuan DAI Kamtibmas. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kompol Sumarna, pangkat Kompol Kesatuan Satgas Lampung. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya Bapak Kasatgas langsung yang menghadiri kegiatan ini karena beliau sedang sekolah di sini, makanya kami mewakili beliau. Di sini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, bisa sharing, bisa berdiskusi dengan bapak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadikan berkah untuk kita semuanya. Amin. Baik bapak-bapak, ibu sekalian, kami Densus 88 wilayah Lampung, sebenarnya kami juga sudah kolaborasi atau sering jalan bareng dengan Dintelkam dalam kegiatan. Memang tugas pokok kami adalah melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme. Bahwa di sini tindak pidana terorisme adalah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana teror, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan sesama teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Itu bapak-bapak tugas pokok kami. Di samping kami Densus 88 unsur pelaksana penegakan hukum di wilayah Provinsi Lampung, di sini kami juga ada 2 unit, yaitu unit Idensos, identifikasi dan sosialisasi, kemudian unit intelijen. Mohon maaf, ada 3 unit karena yang baru ini adalah unit cegah. Sekarang juga sudah berjalan, alhamdulillah baru dibentuk. Nah, nanti ini ke depan kami ingin bekerja sama dengan bapak-bapak, bagaimana kedepannya kita bisa mencegah agar masyarakat Lampung ini khususnya agar tidak terpapar oleh paham radikal dan jaringan teror. Lanjut. Nah, di sini kami analogikan bahwa tadi Pak, yang pohon. Nah, ini terorisme ini kami analogikan seperti sebuah pohon, di mana terorisme ini sebenarnya adalah sebuah buah, di mana terorisme itu berawal dari paham radikalisme. Paham radikalisme dan paham radikalisme ini juga terjadi karena adanya paham intoleran. Nah, di sini sebenarnya kami inginkan sebelum jadi buah harus kita cegah ini. Mungkin kita cegah di intolerannya ataupun di radikalismenya agar tidak menjadi sebuah terorisme atau aksi teror. Karena kalau sudah aksi teror ini urusannya dengan kami, dengan Densus 88, dan akibatnya pun fatal. Akibatnya sudah bisa mengorbankan jiwa, harta, dan nyawa. Next. Kemudian di sini kesuksesan Polri dalam penanggulangan terorisme secara terus-menerus dalam mengurangi ancaman terorisme terhadap masyarakat
Namun upaya pembinaan pelaku terorisme ini hanyalah menyelesaikan di permukaan gunung es saja. Artinya begini Bapak-Bapak, bahwa pelaku terorisme ini adalah sebuah pucuk gunung es. Artinya yang muncul itu kelihatan cuma sedikit, tapi mereka yang langsung beraksi. Nah, di sini walaupun tidak adanya serangan teror bukan berarti menjadi barometer keberhasilan pemberantasan terorisme. Yang perlu kita waspadai adalah paham-paham ini, paham-paham bagaimana yang mengarah ke radikalisme terorisme yang diawali oleh kelompok-kelompok atau sekelompok masyarakat yang intoleran tadi. Kemudian organisasi teror ini juga giat melakukan metamorfosis, artinya berubah bentuk menjadi sel-sel aktif yang menebar paham radikal secara laten. Artinya mungkin dari awal kita mulai dari NII karena diberantas, diperangi atau dilakukan penegakan hukum, kemudian berubah menjadi JI, Jamaah Islamiyah misalkan, atau MMI atau Khilafatul Muslimin sendiri, dan sampai sekarang sangat banyak sekali faksi-faksinya. Mungkin JAT, Jamaah Ansor Tauhid, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, kemudian MIB, Mujahidin Indonesia Barat, Jamaah Ansur Daulah, Jamaah Ansur Syariah, banyak sekali yang pada intinya mereka walaupun berbeda-beda nama sebenarnya tujuannya sama, yaitu ingin menggantikan ideologi negara dan ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Itu tujuannya. Next Pak. Nah, ini juga strategi nasional pencegahan terorisme. Udah, nggak apa-apa tadi aja. Ini sebenarnya ini secara umum ya, secara umum, bukan untuk kepolisian aja, untuk semua stakeholder. Tadi Mas, nah ini nih. Ini strategi penanganan teror oleh Densus 88. Kita mempunyai dua pendekatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini hard approach dan soft approach. Hard approach ini adalah penegakan hukum. Yang kami lakukan adalah kegiatan intelijen, mulai dari penyelidikan, kemudian setelah memenuhi unsur kami lakukan penindakan, kemudian kita lakukan penyidikan hingga proses hukum. Kemudian penegakan hukum ini juga sebenarnya dilanjutkan dengan kegiatan deradikalisasi pasca penegakan hukum. Mungkin sebelum dilakukan penegakan hukum juga Densus 88 juga mempunyai direktorat pencegahan untuk di Satgaswil, namanya unit pencegahan, di mana kegiatan pencegahan ini diantaranya yaitu kontra naratif dan kontra radikal. Untuk kontra naratif ini kami membuat semacam website atau YouTube dan lain-lain di sosial media dengan tujuan untuk mengcounter berita-berita yang sifatnya radikalisasi melalui medsos. Ini kami melakukan kontra naratif, jadi untuk biar berimbang antara mereka terus-menerus menyebarkan paham radikal melalui medsos. Kemudian kontra radikal, kami juga alhamdulillah kemarin juga sudah melakukan bekerja sama dengan stakeholder lain, dengan pertemuan-pertemuan penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa. Kemudian juga kami merangkul para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membuat semacam mengcounter mereka. Apa yang mereka lakukan itu harus kita jawab, kita luruskan. Jangan sampai mereka berbuat radikalisasi, kita yang masyarakat pada umum pada diam, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini nanti tugas bapak-bapak sekalian. Kemudian tadi setelah penegakan hukum, kemudian deradikalisasi. Nah, walaupun deradikalisasi ini sebenarnya nomenklatur BNPT
Namun kami di Densus 88 juga punya unit atau di tingkat Jakarta, tingkat Mabes adanya Direktorat Idensos, Identifikasi dan Sosialisasi. Nah, identifikasi dan sosialisasi ini tugasnya adalah melakukan pendekatan secara humanis kepada keluarga tersangka maupun tersangkanya langsung pasca penangkapan. Kita mendampingi hingga proses hukum, bahkan setelah di lapas pun kami juga melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Kemudian juga kepada keluarganya kami lakukan edukasi, kemudian juga kami ajak komunikasi, kami membangun kepercayaan dengan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa mereka inginkan, kita menjadi jembatan atau menjembatani antara keluarga dengan terpidana atau bapaknya. Next. Nah, ini Bapak-bapak, ini penanganan radikalisme dan terorisme yang kami lakukan. Di bidang pembinaan kami memberdayakan masyarakat, yaitu mengajak untuk memetakan pola-pola radikalisasi di masyarakat, melibatkan fungsi Binmas. Nah, ini kebetulan ini acaranya Binmas, ini mungkin ke depan ini bisa kita besarkan ini kegiatan ini. Kemudian melibatkan tokoh agama yang moderat. Ini di sisi pencegahannya. Kemudian menegakkan hukum, memperkuat analisis intelijen untuk pemetaan jaringan teror. Kemudian bangun konstruksi hukum, preventive strike. Preventive strike ini adalah penangkapan atau penindakan sebelum melakukan aksi teror. Kemudian penegakan terukur dan humanis. Ini tadi yang saya sampaikan, reedukasi dan reintegrasi, merubah paradigma rutan menjadi tempat reedukasi. Artinya kita memberikan wawasan, memberikan pandangan tentang apa yang telah dilakukan oleh terpidana itu merupakan perbuatan yang salah dan melanggar undang-undang, sehingga perlu dilakukan edukasi. Kemudian sinergitas stakeholder lainnya untuk reedukasi di lapas, pendekatan ideologi Pancasila, reintegrasi ex napiter untuk diterima kembali oleh masyarakat. Nah, ini juga kami terlibat langsung, ex napiter yang baru bebas, itu juga kami selalu mendampingi, mengantarkan sampai rumah kebetulan, dan kami juga rangkul untuk satuan wilayah seperti Babin Kamtimas, mungkin Binmas juga, atau bahkan unit-unit lain di Polsek kami ajak untuk mengantarkan napiter tersebut ke rumah. Kita libatkan juga dengan kepala lingkungan, lurah, bahkan camat, untuk kita sampaikan ke stakeholder tersebut bahwa yang bersangkutan adalah sudah selesai menjalani masa hukuman, agar dilakukan agar tidak distigmatisasi atau jangan dikucilkan, karena mereka ini kalau dikucilkan nanti akan didekati oleh jaringan lainnya, jaringan teror yang ada, bahkan dia akan kembali lagi. Kebetulan di Lampung ini ada beberapa yang sudah melakukan aksi teror dan kemudian tahun berikutnya lagi ditangkap lagi, karena keluar dari lapas bukan sembuh tapi tambah jadi. Karena ya itu tadi, mungkin karena lingkungan setempat tidak mau menerima atau dikucilkan, sehingga dia bingung, saya harus kemana ini, akhirnya kembali ke jaringan lagi. Kemudian pendekatan kesejahteraan, di sini kami lakukan asesmen sesuai minat dan kemampuan, pendampingan bangkitkan kewirausahaan, kemandirian ekonomi. Di sini sudah ada beberapa ex napiter yang memiliki usaha atau kemampuan di bidang masing-masing. Kami berikan bantuan modal untuk membesarkan usahanya, dan kita lakukan pendampingan juga. Bahkan kami juga mendatangkan narasumber atau mentor agar usahanya tersebut bisa jalan. Lanjut. Mati-mati ya. Nah, ini bapak-bapak, ini penyebaran intoleran dan
radikalisme di masyarakat. Operator kok mati-mati tuh operator. Ada teroris apa di sini? Hanya disabotase. Sabotase. Baik, nggak usah pakai slide, nggak apa-apa, ini ada catatan juga. Penyebaran intoleran dan radikalisme ada dua metode di sini, yaitu metode formal atau informal. Metode formal ini biasanya melalui jalur pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Di sini contohnya udah banyak bapak-bapak. Kemarin kami temukan juga di wilayah Indonesia, saya kurang paham tuh di daerah mana untuk wilayah anak TK untuk mengibarkan bendera bendera Khalifah ya, bendera ISIS atau bendera apa tuh kemarin? Pernah kita temukan juga. Kemudian juga jalur pendidikan agama, mungkin ini ponpes ini perlu diingatkan atau perlu dilakukan pendekatan mana ponpes yang moderat, mana ponpes yang melakukan radikalisasi terhadap para santrinya. Kemudian jalur informal, ini yang paling masif ini, sosial media. Ini benar-benar tidak bisa dibendung ini sosial media ini, karena ini melekat di diri masing-masing. Tidak mungkin kita bisa mengecek handphonenya orang lain. Ini juga ini sedikit saya ceritakan. Ini ada perempuan wilayah Lampung yang tahun 2018 berangkat ke Suriah. Ini juga akibat terpapar dari medsos. Dia komunikasi melalui medsos, komunikasi dengan mungkin ustadz yang radikal, kemudian berkenalan, kopi darat, terus diajak ke Suriah, meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan istri dan suaminya. Nah sekarang ini sudah bebas, baru bebas kira-kira 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Sekarang ditangkap lagi bapak-bapak. Itu tadi makanya melalui proses hukum ini tidak menjamin orang keluar dari penjara itu langsung sembuh, itu tidak menjamin bapak-bapak. Ini PR buat kita semuanya. Bagaimana kedepannya orang-orang seperti ini tidak terjadi lagi. Ini kebetulan juga dari Bandar Lampung yang bersangkutan itu mengupload memotong kepalanya Menteri Agama, diupload di sosial media dan dibikin tulisan bahwa sebentar lagi akan terjadi perang. Sekarang intinya provokasi yang tidak bagus lah. Akhirnya sudah kami tangkap lagi dan sekarang sudah melalui proses hukum lagi. Next. Kemudian ini ada beberapa organisasi yang perlu kita waspadai juga, Bapak. Ini ex-HTI meskipun sudah dibubarkan 19 Juli 2017, namun yaitu tadi yang saya bilang tadi, berganti kulit saja. Orang-orangnya ya yang sekarang ini dibekukan, ditutup, ya mereka ganti nama. Pahamnya tetap berjalan. Ini Bapak-bapak perlu diwaspadai juga. Kemudian EPI yang sudah dibubarkan juga ini tetap harus diwaspadai. NII yang sekarang ini juga Khilafatul Muslimin yang lagi hangat sekarang. Khilafatul Muslimin ini secara pemahaman sudah jelas, sebenarnya pemikiran sudah jelas anti NKRI. Ya meskipun saya sendiri juga udah pernah ketemu Khalifah langsung ngobrol, ya seolah-olah dia Pancasila juga. Cuman tapi untuk untuk keluar dia ngomongnya yang baik-baik Bapak. Tapi begitu di dalam togut-togut juga mentogutkan pemerintah, mau mentogutkan negara. Kemudian juga mereka ini tidak mau membuat KTP, membuat kartu anggota, terus ada istilah juga dia warga istimewa. Dia merekrut PNS, polisi, TNI untuk dijadikan warga istimewa. Nah, ini hebatnya mereka. Cuman sampai sekarang kami belum bisa temukan datanya. Sekarang juga pimpinannya atau khalifahnya sedang berurusan dengan hukum, sedang dilakukan proses hukum. Terus berikut ada beberapa pengurusnya juga yang dilakukan penangkapan. Nah ini juga simpatisannya perlu diwaspadai juga ini. Karena kemarin saya sempat turun ke lapangan bahwa simpatisan atau anak buahnya itu tidak terima. Mereka intinya tetap tidak terima kalau khalifahnya ditangkap. Mereka
menunggu fatwa dari khalifah ini. Khalifah, kalau misalkan dia mengeluarkan fatwa perang, mereka akan perang katanya. Ini suara-suara dari bawah. Kemudian organisasi lainnya yang terafiliasi dengan ISIS. Nah ini juga perlu diwaspadai. Banyak seperti Ansor Daulah, Deportan, Returnis itu juga simpatisan ISIS. Kemudian maaf ini kembali ke belakang, untuk Khilafatul Muslimin itu sendiri juga 2019 kami nangkap kelompok teror Ansor Daulah. Itu sebenarnya latar belakangnya dari Khilafatul Muslimin juga ya. Khilafatul Muslimin, setelah kami lakukan penggeledahan ditemukan KTA, kartu anggota Khilafatul Muslimin. Lalu kami lakukan konfirmasi ke pimpinannya bahwa itu sudah murtad, sudah bukan anggota Khilafatul Muslimin lagi. 5 menit terakhir. Oh baik Pak, siap. Next. Nah ini Bapak-Bapak, ini sebaran kelompok radikal dan jaringan teror yang sedang kami awasi. Ini mungkin Bapak-Bapak juga bisa catat ini. Hampir setiap kabupaten ini ada Bapak-Bapak. Ini ada kelompok JI, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor Daulah, dan kelompok-kelompok radikal lainnya. Di sini ada Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Ini lengkap Lampung ini. Next. Lanjut Pak. Nah ini sekedar ini aja, ini juga data sebaran yang kami himpun. Ini juga kami dari Densus 88 kemarin juga menerima 171 anggota Jamaah Islamiyah yang telah melaksanakan lepas baiat atau dan ikrar setia kepada NKRI. Nah ini di sini saya perlu sampaikan ke bapak-bapak, ini saya minta masukan dan saran. Ini setelah mereka ini setelah lepas baiat dan berikrar setia NKRI, ini kedepannya harus bagaimana, ini harus diapakan ini? Ini nanti saya minta pendapat dari bapak-bapak, karena ini juga sebenarnya sudah di luar tugas kami juga, namun kami tetap melakukan itu agar kita mari bersama-sama untuk bisa kedepannya tidak lanjutnya seperti apa ini, orang-orang yang tadinya radikal sekarang dia udah keluar dari paham radikal tersebut. Ini tidak perlu saya bacakan satu-satu karena waktunya sudah mepet. Lanjut Pak, lanjut. Nah ini pemetaan jaringan kelompok radikal dan jaringan teror yang ada di Lombok. Tadi juga disampaikan oleh Pak Rizal. Pak Rizal mungkin tadi ada sedikit mungkin ya sama, nanti diupdate lagi Pak Rizal. Untuk data kami jumlah patuhan itu kurang lebih sekitar 700-an Pak, kelompok JI dan JAD itu yang sudah kami petakan. Kemudian ex Napiter ada 32 orang dari JI dan JAD. Ex Napiter ini artinya ini yang di penangkapan di Lampung yang ditaruh di lapas-lapas di luar Lampung ada 37 orang. Kemudian Napiter yang di Lapas Lampung ini sama dengan Pak Rizal tadi, 16 orang di Lapas Raja Basa, Kalianda, Metro, Kota Bumi, Kota Agung, Gunung Sugi. Kemudian tahanan teror ada 23 orang yang sekarang sedang berproses hukum. Di Portan ada 28 orang simpatisan ISIS. Kemudian returnis ada 4 simpatisan ini umum mulai dari JI, JAD dan ini sekitar 500 orang. Kemudian ini juga ada dari Lampung yang meninggal di Suriah, ini ada 6 orang. Ini dari kelompok Ansor Daulah, Jamaah Ansor Daulah. Ini sebenarnya kejadiannya sudah lama, sejak awal-awal dibentuk, awal-awal munculnya ISIS mereka langsung berangkat ke sana. Dan kabarnya sudah tidak pulang lagi. Saya tanyakan teman-temannya, ada yang udah mati di sana. Yang jelas entah di sana masih hidup atau mati, yang jelas nggak pulang lagi sampai sekarang. Next, lanjut Pak. Nah ini kegiatan pencegahan kontra radikalisme dan kontra narasi yang telah kami sampaikan ke depan tadi. Lanjut. Ini kegiatan kontra radikal yang kami lakukan, yaitu penggalangan orang dan kelompok, aktivitas ponpes moderat beserta media ponpes, program kampung tangguh, ideologi, bedah buku, kaderisasi ulama moderat, program dai ini juga sudah berjalan, Polda juga, pelibatan dai Kamtimas,
pengajian di lapas. Lanjut. Kemudian kontra narasi kami membentuk media online moderat tadi untuk mengcounter radikalisasi di media sosial. Kemudian membuat podcast terkait mantan teroris baik di TV, radio, konten YouTube dan lain-lain. Kemudian buletin Jumat, lomba menulis, webinar kebangsaan, kemudian penyebaran konten-konten kontra naratif melalui sosial media. Lanjut. Ini kegiatan kami, Pak, Ibu, Bapak Ibu, ini kegiatan kami yang kami laksanakan. Ini kegiatan kontra radikalisme. Salah satu kan menemui tokoh-tokoh ulama, ormas-ormas Islam yang moderat. Kami bangun komunikasi dengan mereka dalam rangka pencegahan radikalisme. Lanjut. Ini juga sama. Ini kemarin ini acara di sini juga nih, Bapak Ibu. Ini ada pembinaan kepada anggota JI yang telah melaksanakan lepas baiat. Kami lakukan pembinaan di Lampung yang sekarang hingga saat ini total sudah 171 orang. Ini kami lakukan pembinaan berkelanjutan, mungkin berapa bulan sekali mereka kami sambangi, kami kumpulkan di satu tempat atau per kabupaten biasanya, Bu, kami ajak komunikasi. Terus lanjut. Nah, ini contoh kegiatan kontra narasi yang kami buat. Postingan media sosial, akun Instagram dengan nama akun @lampungkidah, Lampung Mengaji, sebanyak 302 postingan dari tanggal 21 Mei hingga 21 Mei hingga 19 Juni 2022. Kemudian akun Twitter dengan nama akun Lampung Mengaji sebanyak 300 postingan dari tanggal 21 hingga 19 Juni 2022. Akun Facebook Aidan Atalah sebanyak 302 postingan dari tanggal 21 Mei hingga 19 Juni 2022. Kemudian akun TikTok Lampung Kidah juga sebanyak 4 video postingan dari tanggal 21 Mei hingga 19 Mei 2022. Akun YouTube NKRI Harga Mati sebanyak 4 video postingan dari tanggal 21 hingga tanggal 19 Juni 2022. Next. Nah, ini tadi unit Idensos, sebenarnya tadi sudah kami bahas di depan terkait dengan pasca penangkapan. Kami lakukan pendekatan kepada keluarga tersangka, berikut tersangkanya, hingga sampai yang bersangkutan kembali lagi ke masyarakat lagi. Selalu kami dampingi dan selalu pembinaan berkelanjutan secara terus-menerus. Kami juga bersinergi dengan anak buahnya Pak Rizal dari Kamnek juga. Kami lakukan sambang ke rumah-rumah, door to door, untuk terus membangun komunikasi dengan mereka agar mereka tidak didekati lagi oleh kelompok-kelompok radikal lainnya atau jaringannya. Next. Nah, ini kegiatan unit Idensos selama di Lampung. Ini kami libatkan satuan wilayah untuk memberikan bantuan sembako dan lain-lain. Next. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme merupakan garda terdepan dalam penanggulangan aksi teror. Perlu bekerja sama dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok radikal dan jaringan teror pasca lepas baiat dan ikrar sedah NKRI. Next. Nah, ini kezaliman akan terus ada. Ini yang penting. Nah, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, akan tetapi karena banyaknya orang-orang baik yang diam. Nah, ini perlu Bapak catat ini, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih